Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta pada acara seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Dr. dari Lukman Hakim, MPD. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Serta kepada seluruh panitia dan peserta seminar Inovasi Pendidikan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara tatap maya dalam acara opening ceremony Seminar Inovasi Pendidikan tahun 2024 dengan tema Transformasi Pendidikan Melalui Inovasi, Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosida, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya opening ceremony pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, laporan ketua pelaksana, yang keempat, pembacaan doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Azman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pemateri seminar inovasi pendidikan kali ini, Kang Saripudin, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini seminar inovasi pendidikan dapat terlaksana secara online di Zoom Meeting pada tepatnya hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, yang dibuka untuk umum. Seminar kali ini mengambil tema transformasi pendidikan melalui inovasi, membangun masa depan yang berkelanjutan.
Semoga seminar ini dapat menjadi wadah untuk kita menambah ilmu, khususnya sebagai calon guru dan calon tenaga pendidik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seminar ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada acara ini. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tiada kata seindah lantunan doa, marilah kita sama-sama berdoa agar acara seminar inovasi pendidikan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudari Sabrina, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bertatap maya di acara ini. Seminar tentang inovasi pendidikan. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah semua peserta seminar ini dengan wawasan yang mendalam, kebijaksanaan yang tak terhingga, dan semangat yang tak kenal lelah untuk terus mencari inovasi dalam pendidikan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keteguhan hati untuk menghadapi segala tantangan dalam mengubah sistem pendidikan menuju arah yang lebih baik. Jadikanlah seminar ini sebagai wahana untuk menumbuhkan keberanian untuk berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga segala upaya yang kami lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan secara luas. Kami mengucapkan terima kasih atas segala anugerah yang Engkau curahkan kepada kami, dan kami meletakkan segala harapan kami kepadamu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup acara opening ceremony ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat hebat, yaitu Saudara Saripudin. Nah, mungkin sebelumnya, untuk penyampaian materi ini akan dipimpin oleh saya selaku moderator. Sebelum kita memasuki pematerinya, diingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan jangan lupa menyimak materinya dengan baik, karena di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Nah, baik. Pertama saja kita panggil pemateri kita, itu Saudara Saripudin, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelumnya mau ucapin terima kasih juga pada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan seminar pada pagi hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya. Di sini seminar inovasi pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Saripudin dan sekarang saya sedang berkuliah semester 6
jurusan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Kimia Perbangsa Karawang. Nah, untuk mengawali sesi pemateri pada pagi hari ini, kita mulai dengan apa sih inovasi pendidikan gitu. Di sini, menurut Ihsan pada tahun 1991, beliau itu mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, berupa inovasi untuk memecahkan suatu masalah di pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini juga merupakan upaya gitu untuk menciptakan perubahan. Perubahan itu yang positif dalam sistem pendidikan gitu. Nah, baik dalam metode pengajarannya, kurikulumnya, teknologi pembelajarannya, atau struktur organisasi pendidikan. Nah, hal ini juga melibatkan pengembangan ide-ide baru nih. Semisal ada ide baru di suatu pendidikan, itu merupakan inovasi pendidikan. Terus juga akan adanya solusi di sini itu yang inovatif gitu. Juga untuk meningkatkan tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran untuk pendidikan itu sendiri. Oke, lanjut di sini masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Jadi munculnya suatu inovasi pendidikan itu terdapat dari beberapa masalah gitu. Di sini hanya ada beberapa. Yang pertama mungkin di sini adalah sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini tuh dimiliki ataupun dilandaskan Indonesia ini belum mampu gitu mengikuti dan mengendalikan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hal tersebut itu makanya dituntut dari sekarang ataupun untuk menuju masa depan itu untuk berinovasi dalam hal pendidikan gitu. Untuk masalah yang keduanya ini adalah ada laju eksploitasi. Nah, laju eksploitasi ini adalah merupakan laju eksploitasi yang penduduk ini sangat pesat gitu. Laju eksploitasi penduduk yang sangat pesat ini itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan ekonomi juga gitu, yang mengakibatkan ini tuh sering terjadi dalam konteks eksploitasi sumber daya alamnya seperti adanya penebangan hutan, terus itu secara berlebihan, adanya penangkapan ikan juga. Namun ini juga merujuk pada eksploitasi manusia. Manusia di sini dalam kasus kerja paksa ataupun perbudakan. Itu adalah masalah-masalah yang harus adanya inovasi pendidikan. Nah, yang ketiga di sini ada dambaan masyarakat. Nah, dambaan masyarakat ini kita sebagai masyarakat ataupun orang tua siswa nanti itu mempunyai dambaan ataupun keinginan yang harus dicapai gitu. Nah, hal tersebut juga masyarakat tersebut juga ingin mendambakan pasti pendidikan yang baik untuk anaknya gitu, untuk cucunya dan sebagainya. Lanjut di sini ada kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan itu ketika terjadi penurunan kualitas pendidikan itu dapat harus si sebagai calon guru nih, cagur ataupun nanti sebagai calon orang tua itu kan ranahnya ke pendidikan juga gitu. Nah, di situ ketika penurunan kualitas pendidikan itu diharapkan adanya juga inovasi pendidikannya. Dan yang terakhir di sini ada relevansi. Nah, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat tadi yang dambaan masyarakat itu harus membangun itu ketika tidak seimbang atau tidak terjadinya membangun untuk relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakatnya itu dapat menyebabkan ataupun mengharuskan itu menuntut untuk adanya inovasi pendidikan. Mungkin bisa di next. Nah, untuk faktor yang mempengaruhinya di sini ada 4 visi terhadap pendidikan. Jadi visi di sini itu kita terhadap pendidikannya itu merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap inovasi pendidikan itu. Terus yang kedua ada faktor pertambahan penduduk. Jadi ketika penduduknya itu faktor pertambahan penduduk ini ada 2 faktor lagi yaitu kematian dan kelahiran. Nah, di situ juga mempengaruhi terjadinya inovasi pendidikan. Terus yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Karena sekarang zaman juga semakin modern ya, makanya perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin pesat, makanya itu juga mempengaruhi terjadinya inovasi pendidikan. Dan yang terakhir ada tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan gitu. Jadi tiap tahun ini proses pendidikan itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Makanya itu juga mempengaruhi terhadap inovasi pendidikan. Bisa dilanjut enggak? Nah, dari faktor yang mempengaruhi di sini faktor yang wajib diperhatikan gitu untuk inovasi pendidikan. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah guru, yang kedua siswa, ketiga kurikulum, keempat fasilitas, dan yang kelima ini sosial, lingkungan sosialnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Di sini ada guru. Di sini guru itu sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, merupakan pihak belajar mengajar, di mana peran guru ini yang pertama ini sebagai transmitter ke fasilitator.
pembimbing dan konsultan. Apa sih transmitter ke fasilitator itu gitu? Secara keseluruhan, transmitter ini bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi gitu. Jadi sebagai guru kita harus menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik gitu. Nah, sementara untuk fasilitatornya sendiri itu membantu dan memastikan proses komunikasi atau pembelajaran itu berjalan lancar dan efektif. Jadi sebagai guru ini kenapa disebut sebagai ujung tombak? Karena di sini peran dia yang pertama itu dia harus menyampaikan informasi, terus seterusnya harus memastikan gitu bahwa proses informasi yang disampaikan itu komunikasinya, pembelajarannya itu berjalan efektif, lancar atau enggak gitu. Terus dalam beberapa situasi guru di sini harus memerankan kedua peran itu. Untuk dilanjut pembimbing dan konsultan, nah pembimbing ini berfokus pada pengembangan suatu individunya. Jadi kita sebagai guru nantinya harus membimbing para peserta didik untuk mengembangkan individunya, potensi diri yang dimilikinya dan sebagainya gitu. Terus untuk konsultan sendiri itu harus memberikan solusi. Nah sebagai guru nanti di pendidikan dan sebagainya, kita bukan hanya untuk mengembangkan individu saja gitu, tetapi kita juga harus memberikan solusi yang solutif untuk rekomendasi nantinya untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan yang akan ditetapkan si peserta didik tersebut. Nah, yang kedua, sumber pengetahuan menjadi kawan belajar gitu. Nah, untuk sumber pengetahuan ini, ketika sebagai kawan belajar, seseorang ini dapat terus mengembangkan diri gitu. Ketika ilmu pengetahuan menjadi kawan belajar, jadi seseorang itu dapat mengembangkan diri, terus menjelajahi minat mereka di bagian bidang apa, dan meningkatkan keterampilan mereka juga di berbagai bidang gitu. Jadi ini adalah peran guru untuk yang wajib diperhatikan gitu, sebagai inovasi pendidikan. Untuk yang kedua tadi ada siswa. Siswa ini sebagai objek utama dalam pendidikan gitu, terutama dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena siswa ini memegang peran yang sangat dominan gitu. Dalam proses belajar mengajar, siswa ini juga bisa nih menentukan keberhasilannya melalui pengalaman dia ketika belajar, terus kemauan dia juga ketika belajar, dan komitmen yang timbul ketika seseorang itu belajar dalam diri mereka tanpa ada paksaan gitu. Kembali lagi tanpa ada paksaan, makanya si siswa dapat mengukur nih kemampuannya atau keberhasilannya lewat dari mana gitu. Makanya di sini siswa berperan dominan dan sebagai objek utama dalam pendidikan. Next, yang ketiga ada tanpa kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan ini tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Nah, kenapa di sini kurikulum? Kurikulum pendidikan ini meliputi program pengajaran, terus perangkatnya merupakan pedoman juga dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Makanya tanpa ada kurikulum, maka inovasi pendidikan itu tidak akan berjalan gitu. Oke, next. Di sini ada tanpa fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Setelah kurikulum, adanya fasilitas gitu. Jadi, fasilitas pendidikan tersendiri untuk mencapai inovasi itu harus adanya fasilitas gitu. Ketika tidak ada, makanya tidak dipastikan tidak akan berjalan. Karena fasilitas ini termasuk sarana dan prasarana pendidikan, itu tidak bisa diabaikan gitu. Khususnya dalam proses belajar mengajar. Ketika seorang guru sudah berinovasi nih di dalam kelas gitu, dalam pendidikan, akan tetapi tidak didukung oleh fasilitas itu, maka tidak akan berjalan dengan baik. Next, yang terakhir di sini dalam menerapkan inovasi pendidikan ada hal yang tidak secara langsung gitu. Tadi yang terakhir ada lingkungan sosial gitu. Lingkungan sosial atau masyarakat ini tuh dia tuh terlibatnya tuh tidak secara langsung gitu, tapi dalam perubahan ini bisa membawa dampak, baik itu dampaknya positif maupun negatif itu dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan itu sendiri. Makanya sebagai untuk hal yang wajib diperhatikan sendiri itu dalam masyarakat juga harus diperhatikan untuk mereka tuh membawa dampak itu baik positif maupun negatif. Oke, next. Lanjut, di sini ada tujuannya gitu. Tujuan suatu hal yang baik pasti mempunyai tujuan yang baik juga gitu. Ini adalah beberapa tujuan inovasi pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tujuan untuk kita berinovasi untuk mengejar ketertinggalan iptek. Tadi yang telah dibahas, Indonesia ini masih kurang untuk ipteknya, ilmu pengetahuan teknologinya. Makanya kita mengejar nih ketertinggalannya, diususkan untuk dituntut terkait inovasi. Mengejar ketertinggalan iptek ini adalah langkah yang penting gitu untuk kita sendiri memperbaiki keunggulan kompetitif suatu negara atau individu dalam konteks globalisasi gitu. Nah, hal ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan seperti investasi dalam riset dan pengembangan di teknologinya itu sendiri ataupun di pendidikannya, terus adanya pelatihan juga, serta nanti akan mendorong inovasi ataupun kolaborasi di antar industri, karena sekarang juga udah zaman industri juga, dan institusi pendidikan juga penting diperhatikan untuk mengejar ketertinggalan di iptek ini. Nah,
Ini juga dapat membantu si negara tersebut terus berada di garis depan gitu dalam kemajuan iptek dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Karena tantangan masa depan sekarang udah ke teknologi ya, jadi diharapkan negara sudah siap gitu untuk tantangan-tantangan di masa depan untuk mengejar ketertinggalan iptek. Nah, yang kedua di sini mengembangkan iptek. Nah, setelah iptek ini juga harus dikembangkan karena suatu negara atau individu juga dapat aktif dalam mengembangkan iptek ini untuk memperbaiki kualitas hidup. Kita juga harus memperbaiki kualitas hidup, terus meningkatkan daya saing ekonomi kita di global, dan juga dapat mengatasi tantangan-tantangan global. Nah, yang ketiga di sini meningkatkan daya tampung usia sekolah gitu. Nah, kenapa itu juga bertujuan untuk meningkatkan daya tampung? Karena yang pertama kita cara-caranya adalah infrastruktur pendidikan. Kita harus membangun dan meningkatkan fasilitas-fasilitas di sekolah gitu dan sarana pendidikan untuk menampung lebih banyak siswa gitu. Ketika siswa menjadi lebih banyak, itu adalah tujuan untuk inovasi pendidikan. Jadi masyarakat itu jadi peka terhadap pendidikan. Terus yang keduanya itu peningkatan jumlah guru. Jadi kita tuh bisa merekrut dan melatih lebih banyak guru juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan si jumlah siswa tersebut. Terus untuk kurikulumnya kita harus menyesuaikan kurikulum pendidikan untuk memungkinkan si pengajarannya itu lebih efisien gitu dan mencakup lebih banyak siswa dan rentan usia juga yang berbeda. Terus untuk program akselerasi gitu. Di sini tuh semisal kayak kita tuh menyediakan program akselerasi untuk siswa itu kemampuan belajar yang cepat kita sehingga mereka tuh dapat menyelesaikan pendidikan itu lebih cepat juga gitu, dan itu memberikan tempat bagi siswa baru untuk masuk itu dapat meningkatkan daya tampung usia sekolah. Terus untuk yang keempat, meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Nah, diharapkan ini mutu dan pelayanan pendidikan ini tuh dapat ditingkatkan untuk memberikan si pengalaman gitu, pengalaman belajar bagi siswa yang bermakna juga dan relevan tadi dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir di sini memperoleh pendidikan yang baik. Maka ini tujuan inovasi ini adalah untuk memperoleh pendidikan yang baik. Seseorang ini dapat memperoleh pendidikan yang baik itu nanti akan memaksimalkan potensi mereka untuk masa depan yang sukses gitu. Jadi untuk memperoleh pendidikan yang baik itu tujuannya adalah kita caranya memaksimalkan potensi, tujuannya adalah untuk mencapai ke tantangan masa depan gitu, dan semoga tantangan masa depan itu kita semua berjalan dengan sukses, dan itu yang diharapkan untuk pendidikan di Indonesia. Oke, next. Lanjut di sini ada cara-caranya. Tadi untuk tujuannya udah, berarti sekarang cara-cara mencapai inovasinya apa gitu. Ada 5. Yang pertama ini kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi si manusia ini, sumber daya manusia juga harus ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai inovasi pendidikan gitu. Terus yang kedua, memperluas pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan juga harus diperluas untuk mencapai inovasi pendidikan, karena itu sangat penting untuk berjalannya dengan baik gitu. Terus yang ketiga, meningkatkan keserasian pendidikan dan pembangunan. Jadi pendidikan berjalan dengan baik, pembangunan pun harus berjalan dengan baik gitu. Harus serasi gitu, harus selaras juga perjalanannya untuk meningkatkan, dan itu akan mencapai inovasi pendidikan. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Nah, sistem penyajian di sini juga harus efektivitas dan efisiensi untuk supaya inovasi pendidikan ini berjalan dengan baik. Dan yang kelima ini melancarkan sistem informasi. Nah, di sini tuh sistem informasi kita juga harus lancar gitu untuk meningkatkan ataupun mencapai inovasi pendidikan itu sendiri. Oke, next. Kita ada contoh inovasi di dalam pendidikan. Teman-teman juga pastinya sudah tidak asing lagi dengan dua kata ini. Yang pertama untuk contohnya itu adalah blended learning. Apa itu blended learning? Karena blended learning ini itu bisa disebut juga dengan hybrid. Hybrid itu sesuai dengan namanya ya, metode pembelajarannya itu mengkombinasikan itu metode pembelajaran antara tatap muka dan juga dengan online gitu. Karena sekarang zamannya teknologi, jadi kita dituntut untuk berinovasi. Nah, inovasi di sini contohnya adalah blended learning itu sendiri, mengkombinasikan pembelajaran dengan tatap muka dan online gitu. Terus yang kedua ada pembelajaran daring. Mode daring ini program guru gitu untuk si pembelajar itu dilaksanakan dengan memanfaatkan pure teknologi atau jaringan komputer dan internet gitu. Nah, di sini tuh mode daring ini dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem pembelajaran juga gitu yang secara mandiri gitu, hanya memberikan instruksi dan layanan pembelajaran kepada peserta tanpa melibatkan secara langsung gitu. Jadi siswa dituntut untuk belajar mandiri, dan para pengampunya di sini adalah proses penyelenggaraannya juga itu daring dalam jaringan, jadi online, dan siswa dituntut untuk belajar mandiri, dan si guru memberikan instruksi dan pengarahan gitu. Oke, itu
materi terkait inovasi pendidikan gitu, karena inovasi pendidikan karena di sini tadi kan pembelajaran dalam blended learning ataupun pembelajaran daring gitu. Ada juga contohnya karena saya pribadi juga di jurusan pendidikan matematika ya, makanya juga inovasi dalam pembelajaran matematika itu juga kita harus ada gitu. Misal kayak kita nanti sebagai guru juga ada pembelajaran kayak berbasis proyek gitu, itu juga nantinya kita mengintegrasikan matematika ke dalam proyek-proyek yang nyata gitu. Terus nanti juga adanya penggunaan teknologi di sini tuh memanfaatkan perangkat lunak gitu, seperti aplikasi dan sebagainya gitu. Dan terakhir ada pembelajaran yang berbasis game gitu. Jadi itu penting buat kita sebagai calon guru, apalagi di calon guru calon guru matematika ya, berbasis game ini menggunakan permainan matematika gitu dan simulasinya untuk membantu si siswa itu belajar dengan cara menyenangkan gitu. Karena belajar matematika itu menyenangkan, maka si siswa juga minat mereka juga ikutan naik dan sebagainya, dan untuk hasil belajar juga diharapkan dapat lebih baik gitu. Next. Oke, ini ada kalimat motivasi untuk pagi hari ini. Jangan tunda, lakukan sekarang selama itu adalah hal yang baik. Jadi ketika hal yang baik itu jangan ditunda ya teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah untuk motivasi buat kita semuanya. Ketika kita sudah merencanakan hal yang baik, itu maka lakukan sekarang gitu. Ketika gagal, maka akan harus dicoba lagi sampai itu yang memang berhasil gitu. Jangan sampai menyerah juga ya teman-teman semuanya. Oke, next. Oke, thank you ataupun terima kasih untuk penyimakan ataupun teman-teman semua dapat menyimak materi pada pagi hari ini. Karena materinya juga sudah cukup, dilanjut ketika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin diskusi, dipersilakan juga. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman semuanya, karena saya juga belajar. Maka ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Salipudin karena telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan buka untuk 3 orang pertama. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah raise hand, maka moderator akan mempersilahkan. Baik, di sini sudah ada 2 yang raise hand. Mungkin dipersilakan kepada Kang Raffi untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf karena tidak bisa pakai background ya, karena handphonenya tidak support. Perkenalkan, nama saya Raffi Miftul Awali, saya dari kelas 2A, program studi pendidikan dan matematika di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya, Kang, terkait tadi kan seperti yang kakak sampaikan bahwasannya pendidikan berbasis iptek di Indonesia ini sangat kurang atau tertinggal gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira apa sih penyebab pendidikan berbasis iptek ini tertinggal gitu di Indonesia? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Raffi atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya, Kang. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin bertanya untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada Teh Nazwa. Kepada Teh Nazwa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya izin masuk, mohon maaf off cam. Perkenalkan, nama saya Nazwa Humaira Basyar dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izin bertanya terkait kurikulum. Mengapa inovasi pendidikan itu harus memperhatikan pada kurikulum? Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Teh Najwa atas pertanyaannya. Nah, tadi kan untuk 3
penanya pertama ya. Mungkin satu lagi kepada teman-teman, jika ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, baik, di sini sudah ada dari Teh Aisyah. Untuk Teh Aisyah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Aisyah dari kelas 6C dari Universitas Unsika. Izin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan inovasi pendidikan? Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada seluruh peserta terjadi kendala. Kemudian terima kasih kepada tiga penanya pertama. Mungkin kepada Kang Saripudin, apakah sudah siap untuk menjawab, Kang? Insya Allah siap, Teh. Oke, baik, Kang. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar juga. Dan tadi untuk pertanyaan yang pertama ada dari Kang Raffi ya. Beliau ini menanyakan penyebab, tadi kan sudah jelaskan kalau kita tuh ketertinggalan untuk kemajuan iptek dan pertanyaannya tuh penyebabnya gitu. Ini menurut saya pribadi ya, beredarnya berita-berita yang tersebar di internet juga gitu kan. Untuk penyebabnya itu menurut saya yang pertama ini kurangnya investasi ataupun anggaran yang merata gitu untuk seluruh pelosok ataupun untuk seluruh daerah di Indonesia itu sendiri, karena Indonesia, kita sama-sama tahu ya, Indonesia itu sangat luas, makanya untuk pemerataan pendidikan ini masih diperbincangkan sampai sekarang juga. Makanya untuk investasi dan anggaran ini ketika memang sudah merata sampai ke daerah-daerah pedesaan dan sebagainya juga itu pemerintah itu harus mengalokasikan dananya itu juga cukup gitu, karena kita dalam berinovasi di pendidikan tersebut juga pasti ada membutuhkan anggaran dana gitu. Dan di sini tuh ketika kita menggunakan pendidikan yang berbasis iptek itu menyebabkan ketersediaan sumber dayanya juga terbatas gitu, dan di situ juga menyebabkan kurangnya ataupun pemerataan di suatu sekolah gitu, sarana institusi pendidikan sendiri juga kan kita jatuhnya di sekolah gitu. Dan di sini tuh kesenjangan infrastruktur di sekolah juga mempengaruhi gitu, karena banyak daerah gitu di Indonesia yang masih ada kekurangan infrastruktur gitu ketika kita menerapkan pendidikan berbasis iptek tadi gitu, seperti kayak laboratorium itu kan tidak semua sekolah mempunyai laboratorium gitu, terus perpustakaan dan akses internet juga gitu. Dan ada beberapa sekolah yang emang sudah menerapkan kayak sudah menjadi siswa di sekolah tersebut itu, ada juga beberapa yang tidak diterima di sekolah tersebut dan harus sekolah di sekolah lain gitu, yang dimana belum meratanya anggaran terhadap iptek itu sendiri gitu. Terus pelatihan seorang guru juga itu berpengaruh ya terhadap ketertinggalan kemajuan iptek gitu. Jadi kita sebagai calon guru itu pastinya harus dari sekarang kita mempersiapkan pendidikan di masa yang akan datang. Kita juga harus melatih diri kita sendiri buat pelatihan di guru tersebut gitu, untuk memiliki pengetahuan. Dan juga selain pengetahuan kita juga harus memiliki sebuah keterampilan juga gitu, keterampilan yang cukup gitu untuk di bidang iptek itu sendiri gitu. Dan juga
berpengaruh untuk rendahnya juga minat siswa gitu dalam pembelajaran iptek gitu, karena biasanya siswa ini ketika ada hal-hal yang sulit gitu, karena kita misal kita belajar menggunakan teknologi kayak laptop ataupun komputer gitu, itu kan apalagi dengan program-program komputer itu kan menurut ketika kita bawa ke siswa itu akan sedikit kesulitan gitu, kesulitan dalam hal penerapannya gitu. Kita bisa untuk praktek pada hari itu, tapi di kemudian hari bisa aja untuk lupa lagi tuh. Jadi harus ada keterbiasaan gitu, dan itu pun keterbiasaan itu harus ditingkatkan melalui keminatan gitu. Jadi siswa juga harus ditingkatkan minatnya untuk pembelajaran berbasis iptek itu sendiri gitu. Makanya kita di Indonesia itu adalah penyebab-penyebab sebenarnya masih ada penyebab yang lain, cuman menurut saya ini garis besarnya itu adalah penyebab untuk ketertinggalan iptek itu sendiri di Indonesia gitu. Bagaimana Kang Raffi? Apakah jawabannya itu bisa cukup untuk menjawab? Baik, Kang. Terima kasih atas jawabannya. Sangat cukup sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Kang Raffi atas pertanyaannya. Lanjut, tadi pertanyaan yang keduanya itu ada dari Teh Najwa untuk pertanyaan terhadap kurikulum. Nah, kenapa kurikulum itu penting gitu diperhatikan kan untuk di inovasi pendidikan gitu. Kenapa? Karena si kurikulum ini itu tuh adalah kerangkanya gitu. Jadi si kurikulum ini kerangka dasarnya dulu, kerangka dasar yang dapat menentukan gitu apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarnya, bagaimana itu diajarkan dalam sistem pendidikan gitu. Jadi dengan kita memperhatikan kurikulum, itu inovasi juga diarahkannya itu dapat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi gitu. Di kurikulum tersebut juga nantinya adanya evaluasi gitu terhadap sistem pendidikan yang sudah berjalan gitu. Makanya kurikulum ini sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan kerangka dasarnya. Gitu. Mohon maaf, Kang Farid. Suaranya Iya. tidak ada, Kang. Sepertinya Kang Farid sedang terkendala jaringan. Mau ditunggu ya, teman-teman. Oke, udah masuk lagi. Ya, mohon maaf terkendala jaringan juga ya. Untuk melanjutkan jawaban tadi kepada Teh Najwa untuk kurikulum ini, karena si kurikulum ini adalah kerangka dasar gitu, kerangka dasar untuk sebuah inovasi pendidikan gitu. Lewat kurikulum kita juga dapat memastikan gitu bahwa si siswa itu dapat memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan juga masa yang akan datang itu masa depan, karena tantangan masa depan itu di dalam hal teknologi juga ya, makanya inovasi pendidikan ini juga mempengaruhi terhadap kurikulum itu sendiri. Bagaimana Teh? Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih Kang untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Teh atas pertanyaan juga. Dilanjut ya, tadi ada pertanyaan terakhir dari Teh Aisyah. Kapan waktu yang tepat gitu untuk melakukan inovasi pendidikan? Dan menurut saya jawabannya adalah sekarang gitu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan inovasi pendidikan. Karena pendidikan itu nantinya juga terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan juga kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan gitu. Sehingga inovasi ini perlu dilakukan secara kontinu gitu, berkelanjutan. Karena untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran itu sendiri gitu. Makanya waktu yang tepat adalah sekarang untuk memperbaiki masa yang akan datang. Gitu Teh jawabannya. Apakah terjawab Teh?
Terjawab, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, baik. Terima kasih juga Teh Aisyah atas pertanyaannya. Dan mungkin udah semua ya terjawab pertanyaannya. Kembali lagi ke moderator, mangga Teh. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Saripudin atas jawabannya. Nah, mungkin di sini saya akan buka lagi untuk sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, dikarenakan tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya. Nah, tadi kan sebelumnya di awal saya sudah memberitahu ya bahwa kita akan ada kuis berhadiah. Akan tetapi sebelum kita melaksanakan kuis, kita ada game seru-seruan dulu nih teman-teman. Tuh kita ada ice baking, tebak gambar, dan teman-teman bisa meramaikannya di kolom chat. Mungkin untuk ice baking ini langsung saja kita mulai. Kepada operator, boleh Teh? Oke, di sini ada gambar yang pertama. Nah, buat teman-teman boleh menebaknya di kolom chat. Kira-kira ini gambar apa ya? Oke, di sini ada yang menjawab ayam katanya. Terus sapi. Oke, coba ada lagi gak yang bisa nebak nih? Ada yang jawab juga kambing katanya. Karena terlihat dari kakinya itu kayak kaki kambing ya. Oke, mungkin langsung saja ya kita ada yang jawab lumba-lumba juga. Oke, operator mungkin langsung saja kita untuk gambar yang sebenarnya itu apa kira-kira? Oke, 1, 2, 3. Ya, jadi ini untuk jawabannya itu benar teman-teman. Ini adalah kaki kambing. Mungkin kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, untuk yang awal tadi tuh pemanasan dulu ya teman-teman. Nah, coba kalau kira-kira benar gak ya ini hewan apa? Oke, gajah. Benar. Ada yang jawab kuda, terus ada yang jawab juga gorila katanya. Coba ada lagi kan nih yang bisa nebak? Kuda Nil. Kira-kira benar gak ya ini jawaban teman-teman? Oke, coba kita langsung saja untuk jawaban yang benarnya. 1, 2, 3. Ya, benar. Tadi ada yang jawab gorila ya. Jawabannya adalah benar gorila. Mungkin untuk next. Nah, teman-teman tahu nih di sini gambar apa? Udah ketebak banget nih pasti. Ada yang jawab mangga. Ayo awas teman-teman jangan sampai keliru nih. Kira-kira ini jawabannya apa ya?
Monta asli Loji katanya. Ada yang jawab nangka katanya. Oke, coba kira-kira jawaban teman-teman. Wah, ada yang jawab risol. Wah, sepertinya dari operator ada terkendala. Teman. Mohon maaf sebentar ya teman-teman. Nah, lagi. Oke, langsung saja. Kita lihat jawaban benarnya kira-kira dari gambar ini tuh gambar apa ya? Boleh langsung saja operator. Nah, ini tuh jawaban. Ya, langsung dilanjut. Jadi jawabannya itu benar teman-teman. Ini adalah durian. Ini hanya membuat teman-teman keliru. Oke, mungkin langsung saja ini kita ada next. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa nebak nih. Ini kira-kira gambar apa? Kelapa tua katanya. Bener ini kelapa tua, tapi kira-kira bener gak ya? Ada yang melon. Ada lagi gak kira-kira yang bisa nebak ini kira-kira yang benarnya itu gambar apa? Oke, langsung saja. Mungkin operator. Nah, jadi untuk jawaban benarnya itu adalah jeruk, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada gambar terakhir. Nah, ini kira-kira ada yang bisa nebak gak? Gambar apa? Ini adalah gambar yang terakhir nih. Sebelum kita melaksanakan kuis. Gajah laut, gajah, naga. Ayo, ada lagi gak nih? Sapi. Kira-kira yang benernya apa ya ini? Ayam, katanya ada yang jauh ayam lagi. Oke, daripada membuat teman-teman penasaran, mungkin langsung saja kita ke gambar yang sebenarnya. Boleh di next? Nah, jawaban sebenarnya adalah ini T-Rex, teman-teman. Sangat lucu ya. Nah, mungkin sekian untuk ice breaking-nya. Mungkin kita langsung saja buat teman-teman nih kira-kira udah pada siap belum nih untuk melakukan kuis. Jadi di sini kuisnya berhadiah ya teman-teman karena dari awal kita sudah menjelaskan bahwa di sini kita ada kuis berhadiah. Nah, untuk kuis berhadiah ini pemenangnya adalah 3 orang. Jadi untuk 3 orang pemenang yang memenangkan kuis ini. Dan kuis ini tuh akan diakses melalui Quizzes. Jadi nanti teman-teman akan mengakses Quizzes. Nah, nanti untuk pemenangnya itu akan langsung ditampilkan oleh operator di sini. Nah, mungkin untuk link Quizzesnya boleh langsung di-share di kolom chat. Jadi nanti teman-teman mengakses dulu ya untuk link Quizzesnya. Nah, apabila semuanya udah siap, udah mengakses semuanya, baru kita akan mulai bareng-bareng untuk kuisnya. Nah, untuk link Quizzesnya sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya terlebih dahulu. Ini tidak memerlukan aplikasi ya teman-teman. Oke, coba mari kita lihat apakah sudah ada yang masuk. Oke, di sini sudah ada Nazwa, Meisha, kemudian ada Kemal. Terus ini siapa nih? Abe, Liz. Oke, mungkin di sini saya tunggu
selama 2 menit ya teman-teman untuk mengakses link quizisnya. Setelah 2 menit kita akan memulainya. Oke, di sini baru 9 orang nih dari banyaknya 30 orang. Ya, teman-teman, di sini baru 10 orang nih yang join quizisnya. Jika ada yang terkendala, boleh menghubungi di grup peserta ya, teman-teman. Ya, gimana nih teman-teman, ada yang mau join lagi nggak kira-kira untuk quiznya? Karena hadiahnya ini lumayan banget, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin aku tambahin waktu lagi ya, sampai 9:05. Setelah 9:05, maka kuisnya akan kita mulai. Baik, teman-teman, karena di sini sudah pukul 09:05, mungkin kepada operator boleh langsung kita mulai saja untuk kuisnya. 1, 2, 3. Oke, selamat menjawab teman semua. Nah, jadi di sini nanti akan terlihat, wah, urutan pertama sudah, terus Lana, ada Dea, Faisal. Keren nih, teman-teman kalau bisa menyimak materi dengan baik, pasti akan memenangkan kuis ini. Wah, keren-keren.
Keren sekali nih Kemal, sepertinya sama Lis sedang kejar-kejaran ya. Ayo, siapa cepat dia dapat. Untuk 3 pemenang, nanti akan langsung terlihat di sini sama teman-teman semua. Wah, rupanya posisi Kemal terkalahkan oleh Ratu nih. Oh, tidak. Kemal membalikan lagi posisinya. Kira-kira siapa ya teman-teman untuk yang menangkan kuis ini? Oke, teman-teman, karena kuis ini kita waktuin ya. Mungkin kita nunggu teman-teman yang lainnya yang masih menjawab. Oh ya, diingatkan juga ya untuk teman-teman nanti akan ada absensi di akhir. Jadi teman-teman diharapkan untuk berada di Zoom meeting sampai akhir acara. Karena link absensi nanti akan di-share di kolom chat. Wah, ternyata ini posisi list terkalahkan oleh Raffi nih. Tidak disangka-sangka ternyata Raffi. Coba operator minta tolong di scroll ke bawah. Adakah peserta yang masih menjawab? Oke. Masih ada? Oke. Apakah di sini akan mengejar posisi? Oke, coba kita lihat di sini apakah ada yang melakukan kecurangan. Coba operator ke atas.
Coba lagi. Nah, tadi kan, oke di sini untuk Kang Raffi, ternyata diketahui beliau itu join 2 kali ya Kang ya. Nih, yang pertama ini ada di posisi nomor 8, itu Kang Raffi. Terus tiba-tiba Kang Raffi ada di posisi 1. Nah, karena yang lebih dulu itu di posisi 8, jadi untuk Kang Raffi yang di posisi 1 ini kita tidak nyatakan sebagai pemenang. Karena mungkin Kang Raffi sebelumnya telah mengetahui jawabannya, jadi join lagi gitu. Jadi mohon maaf ya Kang. Iya gak apa-apa deh, cuma nyoba doang barusan. Oke, oke, oke. Oke, mungkin di sini teman-teman sebentar operator. Oke, mungkin di sini sudah terlihat ya untuk pemenangnya itu yang pertama ini ada dari ada dari Liz juara pertama. Kemudian yang kedua itu ada Kemal dan yang juara 3 itu ada Ratu. Nah, oke, mungkin selamat kepada para pemenang kuis hari ini. Dan jangan lupa setelah akhir acara nanti menghubungi panitia untuk dibagikan hadiahnya. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman telah mengikuti kuis pada hari ini. Nah, mungkin karena rangkaian acara kita sudah selesai, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari acara hari ini. Nah, inovasi pendidikan adalah upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan, baik dalam metode pengajaran, kurikulum, teknologi pembelajaran, maupun struktur organisasi pendidikan. Nah, hal tersebut itu melibatkan pengembangan ide baru, kemudian pendekatan kreatif, dan penerapan solusi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran serta mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pendidikan. Nah, jadi teman-teman, inovasi pendidikan ini sangat penting untuk kita semua. Nah, mungkin karena rangkaian acara hari ini sudah selesai, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah berpartisipasi pada acara seminar hari ini sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat berguna bagi kita semua. Tak lupa, saya mohon maaf apabila selama kegiatan seminar terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya Rosida, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ditunggu untuk link absensinya. Nah, sambil kita menunggu link absensi, kita di sini si dokumentasi dulu ya, teman. Buat teman-teman bisa on cam dulu. Nah, biar aja cantik dan gantengnya lihat teman-teman, jangan malu-malu. Oke, sambil menunggu teman-teman ini pada on cam. Oke. Ayo nih teman-teman nih, baru sedikit nih on cam. Kita bisa acceptance saya. Oke, teman-teman mungkin agar mempersingkat waktu ya, boleh operator kita langsung saja SS untuk slide yang pertama.
Satu, dua, tiga. Oke, sudah teman-teman. Kemudian untuk, tapi lucu banget ekspresinya. Oke, untuk slide yang kedua ini tidak ada yang on cam ya, tapi tidak apa-apa. Satu, dua, tiga. Baik, teman-teman, untuk sesi dokumentasinya sudah selesai. Sebelumnya terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengisi link absensi ya, teman-teman. Untuk pembagian e-sertifikat nanti. Bagi teman-teman yang sudah mengisi link absensi, boleh untuk keluar dari ruang Zoom meeting. Sebelumnya, terima kasih banyak.